Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, guru calon guru penggerak angkatan 9? Baik, ya senang sekali mendengar kabar yang baik. Nah Bapak Ibu, kita sekarang ada di Lokakarya 4 dan merupakan ini adalah salah satu sesi di Lokakarya 4 bersama saya, Miss Denly Pritania. Nah, biasa saya dipanggil Miss Den ya Bapak Ibu ya, atau Miss Denly. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sesi sebelum Bapak Ibu melaksanakan yang namanya praktik coaching. Kita ada tujuannya hari ini Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah kita akan menguatkan kembali prinsip coaching. Kita akan ini sebagai penggalian informasi dan penyamaan persepsi supaya makin mantap lagi ketika praktek. Nah, sebelum itu Bapak Ibu ada sedikit hal yang ini adalah alurnya Bapak Ibu. Nah, alurnya itu adalah kita tadi sudah pembukaan, sudah kenalan sedikit lah. Sekarang ada tentang tujuan sudah, dan kita masuk melihat alur. Ini ada kesepakatannya Bapak Ibu. Nah, ini kesepakatan kita bersama. Saya berharap Bapak Ibu sudah siap hadir sepenuhnya. Kemudian tentunya harus bahagia. Ya, Bapak Ibu aktif. Kemudian menyalakan kamera supaya saya bisa melihat wajah-wajah gantengnya dan wajah-wajah cantik cerianya Bapak Ibu semua. Kemudian juga kalau ada yang ingin dibahas, kita raise hand dulu biar tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan saya reaksi, yaitu reaksi berupa tanda jempol pada kolom reaksi fitur. Ayo Bapak Ibu. Saya menunggu jempol-jempolnya. Ya, terima kasih kepada Pak Pon, Bu Nel, ya, Bu Ayu dan juga Bu Sisil. Bapak Ibu, sekarang kita mau menggali pemahaman. Nah, boleh Bapak Ibu mengakses, saya di kolom chat sudah meletakkan link ya. Saya sudah meletakkan link. Nah, link ini adalah link untuk tujuan menurut Bapak Ibu setelah kita melalui elaborasi. Silakan tuliskan tujuan coaching menurut Bapak Ibu. Nah, ini karena slide-nya 4 sesuai dengan jumlah kita, maka Bapak Ibu saya minta untuk ya Bapak Ibu agar bisa mengisinya begini. Yang slide 1 Bu Ayu, yang slide 2 Bu Sisil, yang slide 3 Pak Pun, yang slide yang terakhirnya ada ya, silakan yang slide akhirnya kita berikan pada Bu Nel. Oke, apa tujuan coaching menurut Bapak Ibu? Baik, ada yang menggali jawaban untuk masalahnya sendiri, untuk menggali potensi. Ya, di sini saya perhatikan sepertinya slide-nya Pak Pon dengan slide-nya Bu Ayu belum berjalan ya. Tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Coaching itu terkait pertanyaan penting. Iya, benar sekali. Saya tidak bisa karena gangguan sinyal, Bu. Oh iya Bu, baik. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya. Jadi di sini saya bisa menangkap pemahaman Bapak Ibu ya tentang tujuan dari coaching, di mana itu ada kata kunci yang harus kita ingat: menggali potensi, mencari jawaban atas masalah ya Bapak Ibu. Jadi itu menjadi kata-kata kunci yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan coaching ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan berhenti share dulu yang ini. Kita akan kembali ke slide kita. Nah, sekarang mari kita mendiskusikan 3 prinsip yang ada pada coaching. Nah, 3 prinsip ini
ya, seperti di LMS. Nah, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada ya proses kreatif dan ada maksimalkan potensi. Benar sekali yang tadi itu saya tangkap ada kata kuncinya seperti itu. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, silakan raise hand. Sekarang silakan raise hand Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ada di slide ini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah dari ketiga prinsip yang penting di dalam coaching ini, mana yang menurut Bapak Ibu itu paling mudah dan atau paling sulit? Silakan jawab salah satunya saja. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Mana Bapak Ibu? Silakan. Saya tunggu raise hand-nya. Oke, baik, silakan kepada Bu Nelly. Ya, menurut saya di sini yang paling sulit ya. Yang paling sulit itu memaksimalkan potensi. Kenapa? Karena di sini kebanyakan biasanya yang saya alami itu sebagian besar orang itu tidak tahu potensi apa yang sebenarnya dalam dirinya. Selalu mengatakan saya nggak bisa apa-apa gitu, padahal banyak sekali potensi yang ada. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih. Jadi dari sini kita bisa menangkap bahwa yang paling sulit itu adalah menggali potensi, karena setiap orang punya pemikiran dan ada juga yang merasa bahwa tidak bisa gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bu Nel. Apakah ada yang ingin menyampaikan juga tentang prinsip yang paling mudah ada? Tadi yang sudah yang tersulit, sekarang saya ingin mendengar, mari kita dengarkan bersama-sama prinsip yang paling mudah. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar tentang prinsip. Oke, terima kasih. Baik, silakan Pak Ponijan, lanjut. Sebenarnya tidak ada kata paling mudah dianggap meremehkan atau paling sulit gitu dianggap kita nggak mau belajar. Jadi intinya kalau menurut saya, kalau kita terbiasa maka semua akan mudah. Seiring jalannya waktu itu akan dimudahkan sendiri pengalaman yang kita dapat. Intinya akan terlihat mudah kalau kita sering mencoba, sering melakukan. Jadi semua itu akan mengasah kemampuan kita dalam menggunakan ini pertanyaan pemantik pembantu yang membahayakan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Ponijan. Jadi yang saya tangkap tadi adalah sebenarnya tidak ada yang mudah atau tidak ada yang sulit, karena kalau dibiasakan sebenarnya prinsip-prinsip ini bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk dua pernyataan tadi kira-kira Bapak Ibu ada yang silakan Bapak Ibu berikan reaksi. Kalau Bapak Ibu setuju beri tanda jempol. Kalau masih ingin melanjutkan, kita ada yang mau berpendapat, silakan raise hand. Baik, di sini saya lihat rata-rata sudah setuju. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Ini Bapak Ibu, dari yang tadi diceritakan oleh Pak Ponijan, diceritakan oleh Bu Nelly tentang ternyata gitu ya, faktor yang tadi saya tangkap dari cerita Bu Nelly, faktornya adalah kadang-kadang datang dari coachnya sendiri, tidak begitu mengenal potensi diri. Itu kan salah satu faktor ya Bapak Ibu ya, ternyata sudah menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga ini. Nah, lalu Pak Ponijan juga ada tadi menyampaikan tentang sebenarnya sulit atau tidak itu prinsipnya itu ada pada pembiasaan ya. Jadi intinya itu juga faktor. Sekarang apakah Bapak Ibu masih punya faktor lain gitu yang mempengaruhi prinsip dari coaching ini? Kalau menurut saya sih Bu, faktor lain yang mempengaruhi penerapan itu ya dari ininya personal. Iya, dari personalnya aja.
Boleh Ibu jelaskan personalnya itu seperti apa? Misal nih kita mau coaching ya, kita menemukan satu masalah gitu ya kan. Sepertinya sih ibu ini bisa ya kan, bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Cuman mungkin karena gengsi ya, masa sih aku di-coaching sama guru yang lebih muda gitu kan. Masa sih dia yang ngatur-ngatur aku gitu. Jadi kita nggak bisa tutup mata Bu, terhadap kesenioritasan itu kita nggak bisa tutup mata. Jadi itu juga merupakan tantangan untuk apa namanya, untuk menerapkan faktor-faktor itu. Oke Bu, terima kasih Bu untuk penguatannya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sisil tadi, ternyata ada juga hubungan personal ya antara coachee dengan coachnya, di mana ini mempengaruhi penerapan prinsip coaching tadi. Nah, itu memberikan kita gambaran. Nah, kira-kira nih, kalau sudah seperti itu berarti apakah ada solusi yang bisa ditawarkan nih untuk mengatasi faktor yang seperti itu. Mungkin teman yang lain, Pak Pon atau Bu Ayu, ada pendapat kalau ada yang seperti itu bagaimana? Jika berhalangan dengan audio, mungkin boleh ditulis di chat saja. Oh ya, di sini sudah ada. Baik, ini ada jawaban ya dari Bu Ayu yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, jadi ternyata sebagai coach itu apabila dia bisa ya bersikap profesional ya intinya ya, dan menyampaikan urusan pribadi ya. Tadi mohon maaf terskip ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung fasilitasi di sesi Lokakarya 4 ini. Sebentar lagi Bapak Ibu akan action. Dan sebelum itu saya ingin Bapak Ibu menuliskan satu kalimat yang menggambarkan bagaimana ya hal terbaik atau penguatan terbaik yang Bapak Ibu dapat hari ini di sesi ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi ini. Dan saya menyadari masih banyak kekurangan. Kita akan bertemu lagi di sesi kesempatan lainnya. Sebelum ditutup, saya minta tolong kepada Pak Pun untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Pun. Sampai jumpa teman-teman CGP hebat. Dan semangat untuk sesi coachingnya.